صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, mari sama-sama untuk mempersingkat waktu kita dengarkan kajian yang akan dipimpin oleh guru kita ya Ustaz Samsul Arifin. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala asyrafil khalqillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa waffiq lana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'd. Fatihata ila ruhi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila muallifi hadzal kitab al-qutbul irsyad wa ghathal ibad wal bilad al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad sahib ratib wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila masyayikhina kiram syayikhina Syekh Muhammad Nuruddin Mar'u al-Banjari al-Makki wa syayikhina Ki Haji Mahfuz Asirun an-Nidawi al-Batawi wa syayikhina Ki Haji Abdul Halim al-Qarni al-Buguri wa khususan ila Ustadzina al-Fadila Ustadz Muhammad Salman Qais al-Hafiz wa usulihi wa furu'ihi annallahu darajatihim fil jannah wa yuhi alaina min barakatihim wa asrarihim wa anmarihim fid dini wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh bahagia barokah di malam hari ini. Allah masih berikan kepada kita banyak nikmat, di antara nikmat sehat wal afiat, dan tentu yang paling utama ialah nikmat iman, takwa dan juga istiqomah. Mudah-mudahan segala nikmat yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita sehari-hari mendorong kita, membuat kita untuk semakin giat ibadah kepada Allah sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bapak, gimana kabarnya? Sehat? Duit aman duit? Alhamdulillah. Duit enggak sehat. Kita lanjut kembali ngaji kita, udah sampai halaman 63. Kali ini di paragraf baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa yambaghi, dan semestinya liman kana faqiran, bagi orang yang sulit, fakir. Bagaimana orang fakir? Kemarin kita jelasin orang kaya mulu nih. Sekarang kalau nasibnya beda gimana nih? Yang pertama, ayyasbira ala faqrih, bahwa dia mesti sabar, mohon maaf, atas kefakiran. Wa yaqna'a bima qasamallahu lah. Yang kedua, dia mesti qanaah, mesti lapang dada dengan apapun yang sudah Allah berikan kepadanya. Wa yarda 'anillahi fima qadalahu bihi minal faqri, dan dia rela, dia ikhlas, dia ridho kepada Allah mengenai ketentuan yang ditentukan kepadanya daripada kehidupan yang fakir. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, pasti dan pasti di dunia ini enggak semuanya kaya. Kalau semuanya kaya pun bingung mau sedekah kemana. Bahkan nanti nasib umat akhir zaman, detik-detik sebelum kiamat, diantaranya mereka semuanya Allah kayakan, sehingga tidak ada lagi peluang untuk sedekah. Bingung kan? Mau sedekah kemana? Kaya semua. Kaya, super kaya. Bingung sedekah kemana kalau kaya semua. Ini yang disebut dengan roda sedekah. Roda sedekah itu artinya
si kaya memperhatikan yang si miskin atau si fakir mendoakan yang kaya. Jadi selalu berputar itu rodanya. Dan itu nggak boleh diputus. Diputus saja, maka nanti akan terlilit dan terbelit dengan rantai setan. Apa itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan tidak ada kolaborasi kerjasama antara keduanya. Yang kaya makin menzolimi yang miskin. Yang miskin makin doain supaya cepat mati yang kaya. Wah, ada kayak gitu gak hari ini? Oh, di Konoha. Di Wakanda. Nah, ini bahaya. Dan sekarang mohon maaf, mungkin terjadi di segelintir orang hari ini merasa tidak mendapatkan amanah yang layak, tidak merasakan kenyamanan yang seharusnya. Akhirnya yang miskin, yang fakir saudara kita itu tidak ada lagi tangan-tangan yang mengangkat ke langit untuk doakan si kaya. Karena ketidakadilan dan ketidakamanahan mereka-mereka yang di atas kepada yang di bawah. Lalu bagaimana mereka yang di bawah ini seharusnya? Yang pertama kata ulama, kata Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Haddad, yang pertama adalah dia mesti sabar atas cobaan yang hari itu dia alami. Kenapa mesti sabar? Karena itulah ibadahnya orang miskin. Ibadahnya orang miskin itu sabar. Ya. Jangan sombong, udah miskin sombong lagi. Ada gitu enggak? Banyak. Kalau orang kaya sombong, wajar, ada yang disombongin. Kalau orang miskin, nyombongin apa nih? Nyombongin apa? Badannya aja. Ya, alhamdulillah, satu hari itu dia bisa makan, alhamdulillah. Terus apa yang mau disombongin, Masya Allah. Makanya kata Sayyidina Ali, kalau kita baca kitab Naso'ih itu, Naso'il Ibad, salah satu di antara beberapa hal yang dibenci sekali sama Allah. Allah benci orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci lagi kalau ada orang miskin yang sombong. Itu dia bahaya, itu bahaya sekali itu orang. Kemudian apa lagi? Beliau katakan wayakna bima qasamallahu lah. Dia itu qanaah. Nah, ini penting. Qanaah itu artinya lapang dada dengan apa yang dia dapat hari ini. Dia katakan alhamdulillah hari ini bisa makan. Alhamdulillah hari ini mah rizki saya segini. Ini mau dia nggak pernah komplain atas apa yang diberikan oleh Allah hari ini. Hari ini Jumat ini Musola Hidayah ngasih ini ya udah terima aja. Kok nggak kayak kemarin? Dia beda-beda. Nggak semuanya sama. Tapi justru belajar. Ketika dapat yang sedikit dia syukuri, ketika yang dapat banyak juga dia syukuri, belajar. Sehingga nanti kehidupan dia yang bakal ke depannya itu beda-beda kondisi rizkinya, dia udah paham dan dia udah benar-benar rela dan ridho atas semua yang Allah kasih hari. Cukup syukuri aja apa yang ada di tangan. Kadang-kadang itu yang menjadi ketidaksyukuran adalah karena tidak menerima apa yang hari ini ada di tangan. Punya bini masih kurang, masih ngelirik bini orang. Nah, itu qanaah, enggak qanaah dia namanya. Punya duit, rizki alhamdulillah. Ya mohon maaf, gajinya enggak sebanyak yang lain. Tapi kalau kita cek, alhamdulillah dia enggak punya utang. Alhamdulillah enggak punya utang. Hidupnya nyaman, tenang. Kalau pengen beli apapun, sabar dulu. Mau beli sesuatu di rumahnya, sabar dulu. Ngumpulin dulu sama istri dan anaknya. Ngumpulin dulu suami dengan istrinya. Masya Allah. Pelan-pelan dia baru beli sesuatu. Ada di luar sana, kalau beli sesuatu tuh nggak usah pikir, langsung aja beli. Tapi belum tentu ketenangan yang mereka dapat. Ada orang Masya Allah mewah dengan mobilnya, mewah dengan motornya. Tapi ternyata nyicil. Tapi ternyata setiap tanggal ini pusing dia. Aduh cicilan nih. Ada orang yang Masya Allah punya motor sederhana tapi nyaman aja. Kemana-mana gak ada pusing, gak ada pikiran, nyaman aja. Udah gitu Pak Nandi? Masya Allah. Enak. Kalau hidup tuh ya gitulah. Serba ada, serba biasa-biasa aja, gak pernah ngelirik orang lain. Makanya kata ulama, yang bikin kamu tenang adalah kamu tuh gak ngelirik risih orang. Itu yang maaf kata Gus Baha itu.
Kunci ketenangan adalah saat kamu tidak melirik rizki orang lain. Tenang itu. Yang bikin kita nggak tenang kan karena kita masih ngelirik, ingin sama, bahkan lebih dari orang lain. Padahal kekuatan nggak punya. Dengki mah, Masya Allah dengki mah. Dengki mah, level dewa dengki mah. Tapi kalau buat menyamai tetangga yang alhamdulillah tetangga di tahun ini dia bisa beli motor, gak lama kemudian naik pangkat, alhamdulillah rezeki karena naik pangkat dia bisa beli mobil, alhamdulillah rezeki karena bisa beli mobil mungkin dia sedekahnya banyak, Allah takdirkan bisa pergi umroh, di tahun itu bisa pergi haji, Masya Allah meningkat terus itu rezekinya, alhamdulillah. Tapi nggak bisa, kita akhirnya gara-gara itu ingin menghilangkan rezeki yang Allah kasih ke tetangganya. Ingin menghilangkan pemberian Allah yang Allah anugerahkan kepada saudaranya. Itu bahaya itu. Ini bahaya sekali. Nah itu penyakit itu. Itu penyakit. Makanya mesti dengan qanaah, mesti dengan ridho. Wal yahdar ayyakuna jazu'an halu'a. Dan hendaknya, ya, kata ulama di sini, dan hendaknya ayyakuna bahwa adalah si fakir itu, ya, itu dirinya itu jazu' dan halu. Jazu' itu artinya penuh keluh kesah dan hidupnya itu penuh gelisah. Mutasakhiton, hidupnya juga seringkali membenci takdir. Gak terima atas apa yang hari itu dia miliki. Selalu menghujat-hujat Allah. Selalu menghakimi Allah. Allah tuh dihakimi sama dia. Kenapa bisa abang saya lebih kaya dari saya? Kenapa bisa pendapatan adik saya lebih tinggi dari saya sebagai kakaknya? Seharusnya rezeki itu harus lewat kakaknya dulu baru adiknya. Nah, gak boleh gitu. Kita harus berhusnuzon, mungkin adiknya dari segi ibadahnya lebih banyak. Dari segi sedekahnya juga lebih unggul. Dari situ mungkin lebih ibadah lebihnya itu yang akhirnya berbeda rezeki dia dengan rezeki abangnya. Kita juga akhirnya jangan karena merasa jadi yang lebih tua, harusnya komplain, harusnya itu tidak terima dengan apa yang dimiliki sama adik, nggak boleh juga. Yang jadi masalah ini kan Pak, karena kita itu ingin levelnya sama dengan orang. Levelnya sama dengan orang, akhirnya selalu ingin unjuk gigi, unjuk apa yang kita miliki hari ini depan orang lain. Punya Vespa baru, ayo. Apa lo, mau ngomong apa lo? Wah. Padahal sama sekali orang itu nggak merasa rugi kalau dia punya motor lebih mewah, punya kendaraan lebih bagus, nggak merasa rugi. Cuman dia sendiri itu ingin menunjukkan. Akhirnya gara-gara ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian dan pujian dari orang, apapun mesti dia lakuin. Apapun dia terabas. Semuanya dianggap halal pokoknya. Semuanya dianggap halal. Ini yang akhirnya mutasakhiton. Yaitu akhirnya apa? Murka, benci atas takdir yang dia alami saat itu. Kemudian juga hadirin, ini masalah qanaah ini ya. Ini pernah diceritakan dulu dalam kitab. Tepatnya kisah tentang kisah tentang Sayyiduna Al-Imam Uwais Al-Qarni. Pernah dengar? Ya, teman-teman, ya, Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Tapi anehnya dia termasuk kategori tabi'in, bukannya sahabat. Apa yang jadi kurangnya Uwais Al-Qarni? Karena nggak pernah ketemu Rasul aja. Yang kita tahu pengen ketemu Nabi, tapi nggak tega ninggalin orang tuanya yang sudah tua di rumah. Nah, dia tahanlah ketemu Rasulullah, dia abdikanlah dirinya untuk ibunya, dan ternyata justru gara-gara itu Sayyidina Abu Bakar, riwayat Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar disuruh untuk menjumpai orang yang ada di negeri jauh yang bernama Yaman untuk dimintakan doanya. Ada orang yang sezaman dengan kalian, yang semasa dengan kalian, tapi tidak termasuk golongan kalian, namun kemuliaannya luar biasa. Itulah disebut dengan Uwais Al-Qarni. Dikisahkan Pak, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang hidup ya saat itu diceritakan. Saat Gubernur Kufah menawarkan bantuan harta dan jaminan hidup. Kan hidupnya sebenarnya Uwais Al-Qarni sederhana. Tapi ini orang soleh,
terkenal, tapi nggak pernah tampil, sembunyi terus. Kadang-kadang kita, Masya Allah, kita sendirilah termasuk. Kadang-kadang udah pengen, orang nggak layak dah, yang jadi imam gua aja. Minggir-minggir yang lain. Yang ngajar saya aja. Nggak pantas yang lain ngajar. Itu Masya Allah tuh. Tingkat keangkuhannya tinggi. Uwais Al-Qarni nggak mau. Selalu di belakang. Nggak ingin dikenal banyak orang. Nggak ingin selalu pamer depan orang. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni itu. Singkat cerita Uwais Al-Qarni itu pernah tawarin sama gubernur Kufah. Ini gubernur ya, Masya Allah ya. Kemudian Uwais Al-Qarni tolak dengan halus. Karena apa? Karena merasa yang dimiliki hari ini udah cukup. Ternyata satu cerita, Uwais Al-Qarni itu di rumahnya punya semua barang-barang cuma satu. Piring cuma satu. Sendok cuma satu. Mangkok cuma satu. Tempat uduk tuh tempayan ya, yang isinya air cuma satu. Terus ketika ditanya, lah ini kan gak banyak barang-barang di rumah Uwais. Kata Uwais, lah justru barang-barang saya yang jumlahnya satu-satu ini sudah saya rasa sudah cukup ke saya. Hari ini Pak, kita punya motor satu itu udah gak tenang. Hari ini, kok motor cuma satu, nanti pembantu gimana? Wah, mobil. Nah, mobil pribadi satu, mereknya Fortuner, karena keluarga. Ya. Nah, nanti mikir mobil buat nganter anak sekolah beda lagi tuh. Apa contohnya? BYD, khusus untuk nganter anak sekolah. Yang ketiga, untuk touring barang-barang keluarga. Yang panjangan dikit. Hiace Toyota. Wah, ganteng itu. Panjang, besar, dan kuat. Hiace. Apalagi? Nanti untuk silaturahmi ke keluarga yang di kampung. Beda lagi. Yang 4x4. Punya 4x4 lah. Punya mobil-mobil yang off-road lah, off-road. Yang di tempat-tempat sulit itu bisa dilalui lah. Apalagi contohnya. Punya mobil-mobil mewah ada di rumahnya. Padahal kegunaannya itu semuanya sama. Cuma dia merasa tuh gak tenang. Mesti punya ini, mesti punya itu. Walaupun kita gak usah sih seuzon sama rezeki orang. Kadang-kadang kita, mobil buat apa sih banyak-banyak. Tapi kan kita gak bisa menganggap orang yang punya mobil banyak itu berarti gak qanaah, enggak juga. Malah sikap seuzon kita itu lebih parah daripada mereka yang punya mobil. Dulu siapa? Al-Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini ulama tapi kaya dia. Singkat cerita dulu di negeri beliau, di Syam atau Syria itu map di Madinah, itu ada orang yang ngaku dirinya itu sufi. Sufi tau sufi? Kan suka film bukan? Sufi ini kayak merasa dirinya itu lagi mencoba untuk mensucikan diri. Tasawuf lah dia. Dia itu bilang, justru orang seperti sayalah yang paling suci di kota ini. Karena saya berpakaian compang-camping, karena pakaian saya serba banyak ada jahitannya, karena saya makan satu hari satu kali. Ya orang paling bersih ini ya saya, tidak menunjukkan kemewahan. Ternyata ketika orang ini berkoar-koar tentang kemiskinannya, tentang keterbatasannya, lewatlah ulama namanya Malik bin Dinar. Senyum-senyum aja di beliau, ulama besar. Baliklah ke rumahnya. Tiba-tiba ketika pulang ke rumah Pak, apa terjadi? Malik bin Dinar ini pakai baju yang paling mewah. Yang paling mewah, pakai baju yang paling bagus. Setelannya paling mahal. Jubahnya yang paling high harganya, high price ini. Yang saat itu nggak pernah orang lihat, hanya saat itu dikeluarkan oleh beliau. Ganteng, beliau orangnya gagah, orangnya mahal pakaian. Tiba-tiba Malik bin Dinar lewat depan orang lagi ngomong ini nih. Pak, itu lihat Pak, ulama kami Malik bin Dinar, pakaian kok kayak gitu. Diteriakin sama sufi ini. Orang sombong. Orang hubbu dunia, cinta dunia. Dia nggak tahu nih Malik bin Dinar kan.
Orang yang pakai pakaian serba beludru, serba sutra, serba mewah-mewah gitu kan, kasar gitu lah. Serba mewah. Apakah ini ulama panutan kalian? Ini ulama palsu katanya. Digituin malah bin datang. Ada apa ini? Kok teriak-teriakin saya? Lihat nih, dari pakaian saja tidak mencontohkan ini ulama. Masa ulama pakaian mewah kayak gini? Ngajarin doang jamaah qanaah, ngajarin doang jamaah sabar, ngajarin doang jamaah harus ikhlas dan ridho atas pemberian Allah. Pakaiannya bagus kayak gini. Wah, gitu kan ceritanya. Emang murah baju. Nah, singkat cerita akhirnya apa? Kata Malik bin apa? Apakah yang dimaksud sufi itu seperti ini? Pakaian kamu saja yang miskin. Tapi hati kamu sebenarnya pengen punya pakaian yang layak, pengen punya pakaian yang kaya. Saya hari ini kekayaan ada di tangan saya. Baju mewah ada di badan saya. Kemudian sorban mewah ada di kepala saya, sorban mahal ada di kepala saya. Tapi sedikit pun barang-barang mahal, branded, mewah yang saya pakai, sedikit pun tidak ada di dalam hati saya. Saya hanya cuma pakai saja perangkat di dunia, tapi sama sekali tidak ada satupun, sedikit pun dunia dalam diri saya. Diam langsung ini. Coba saya tanya, seandainya Anda dikasih pakaian mahal, makanan enak, kendaraan mewah, diterima gak? Diam dia. Jawab, ya saya terima. Mana bukti engkau sufi? Engkau tuh bukannya musufi, bukannya tapi mutasawwif. Mutasawwif itu orang yang pura-pura jadi sufi. Pura-pura jadi sufi. Pura-pura menjual kemiskinan. Pura-pura pamer depan orang, ini saya paling baik. Enggak, ternyata enggak kayak gitu. Dulu guru jelasin cerita ini ke kita waktu di Azen. Kita jangan melihat ulama yang kaya itu akhirnya bersikap suuzon. Kekayaan mereka yang mereka gunakan itu semata-mata hanya ingin menyatakan kepada dunia, ulama itu karena yang dia bawa ilmu itu mahal, maka seharusnya pakaiannya pun mencerminkan mahalnya ilmu yang disampaikan. Bapak mesti tahu, gurunya Mas Syafi'i, namanya Al-Imam Malik bin Anas. Itu kalau ngajar Pak, muridnya itu ribuan di Madinah. Jadi kalau ngajar itu udah di Masjid Nabawi. Itu muridnya ribuan, Pak Dokter. Kemudian beliau kalau pakai minyak wangi, ya pakai minyak wangi, ini cerita dalam kitab Sofahat ya, Sobri Ulam. Itu beliau kalau pakai minyak wangi, itu murid beliau dari sop pertama sampai sop terakhir itu nyium aroma wangi beliau. Itu pertanyaan, 1 milinya berapa juta itu? 1 tetesnya lah, 1 mili lagi. 1 tetesnya tuh berapa juta coba, kalau sampai belakang-belakang tuh cium aroma parfum beliau. Udah kayak kita mah, malaikat subuh aja ada. Girang. Beli dong parfum depan. Nah itu salah satu gambaran di mana beliau ketika ditanya, wahai syekh, wahai imam, kenapa engkau berpakaian seperti ini? Jawaban Imam Malik, karena yang saya sampaikan adalah hadis Rasul, mahal hadis ini tiada taranya, dan saya malu ketika menyampaikan hadis dengan pakaian yang tidak layak. Dengan pakaian yang tidak layak. Waktu itu Ustaz pernah jelasin ya, pengajian Syama'il. Nabi Muhammad itu punya jubah yang harganya Pak itu 4 kali harga kuda. Rasulullah punya itu. Kuda itu harga paling murah aja Pak itu 25, paling murah kuda. Dikali 4 berapa tuh? Baju Rasul ada yang harganya 100 juta. Insya Allah itu. Ya kita jangan melihat selalu sisi, nanti takutnya Islam itu dianggapnya agama miskin, agama kurang, agama yang suka minta-minta ke masjid-masjid, agama yang suka nyari donatur. Jangan kayak gitu kesannya. Kalau perlu kita yang jadi donaturnya, bukan yang jadi pencarinya. Ya selalu ada pencari donatur, ada selalu yang pemberi sebagai donatur. Akan tetapi jangan sampai kesannya akhirnya Islam ini sebagai agama yang suka sa'il, yang suka tok-tok pintu minta-minta. Nah, ini gak enak jadi kesan. Nah ini yang diajarkan di dalam pernyataan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ya ma'asyiral fuqara'i, wahai sekalian orang-orang fakir, u'tullaha, berikanlah kepada Allah, min qulubikum, dari hati-hati kalian, ar-ridho, sifat ikhlas, sifat rela, sifat ridho. Tazfaru bithawabi fakrikum, tazfaru, niscaya kalian akan mendapatkan bithawabi fakrikum, dengan pahala kefakiran kalian. Itu yang dirasakan sama orang-orang miskin yang saat hidup di Madinah. Itu Nabi Muhammad nggak ngatain mereka. Nabi Muhammad tuh selalu motivasi mereka sabar atas apa yang akan alami. Dan Nabi Muhammad tuh nggak menuduh orang kaya, nggak juga. Justru orang-orang kaya itu dimotivasi sama Nabi supaya selalu uangnya dialokasikan untuk fisabilillah, untuk agama. Jadi nggak pernah bapak-bapak Nabi Muhammad itu menghina yang miskin atau terlalu menyilau-nyilaukan orang kaya, nggak pernah. Jadi kita benar-benar banget. Orang kaya disambut, Masya Allah. Ada orang kaya tuh dicium, bolak-balik sampai kaki-kaki dicium. Tapi kalau lihat orang biasa nggak disambut. Enggak, Nabi Muhammad tuh nggak kayak gitu orangnya. Makanya Nabi Muhammad pernah ditegur kan dalam surah Abasa atau Al-Basa. Abasa wa tawala. Apa? Cemberut ya ketika datang Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Rasul itu bukannya nggak mengindahkan Abdullah bin Umi Maktum, enggak. Tapi saat itu ide Nabi, kalau para pemuka-pemuka kaum Quraisy, kalau orang-orang kaya di kalangan mereka udah masuk ke agama Islam, maka nanti bawahan-bawahannya gampang. Karena pemimpinnya aja udah masuk Islam, kan gitu pikirnya. Tapi ternyata enggak. Ketika beliau sedang khusyuk berdakwah kepada orang kaya, ternyata datang ada orang kecil, abasa wa tawala anja'ahul a'ma, ketika datang kepada Muhammad al-a'ma, orang yang buta. Masya Allah tuh sedih, gak diorangin saat itu. Bukan Nabi gak mengiyakan, tapi lagi fokus sama orang kaya. Ternyata akhirnya justru dakwah Nabi kepada mereka yang kaya itu belum berhasil. Malah orang-orang miskin yang mencoba datang kepada Nabi itu yang ikhlas menerima dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu gambaran hidup bahwa kadang-kadang terlalu tinggi ekspektasi kita kepada mereka yang kaya, kepada mereka yang mencoba untuk menyelamatkan hidup kita, ternyata nggak dapat tangan terbuka, nggak dapat sambutan hangat, malah sambutan hangat itu datang dari mereka-mereka yang kecil. Mereka-mereka yang mencoba mempelajari agama tapi kondisi keuangan mereka minim. Sering kita temukan di pesantren-pesantren, kadang-kadang justru mereka-mereka yang kaya itu nggak bersyukur masuk pesantren. Karena mereka punya uang, karena mereka punya kecukupan rezeki. Akhirnya mereka ketika masuk pesantren biasa aja, nggak ada rasa syukurnya, nggak ada rasa beruntungnya. Tapi kemarin waktu di pesantren Darut Taufik Ar-Rahman, ada beberapa orang tua datang ke kita, Ustadz tolong untuk pembayaran tidak membebankan kami. Bisa ke Ustadz dicicil katanya. Oh bisa Bu, tenang aja. Kita menerima cicilan hingga sekian bulan. Alhamdulillah Ustadz makasih banyak. Nanti kira-kira kalau anak saya berprestasi, anak saya akan dapat beasiswa gak? Insya Allah nanti kita akan bicarakan dengan seluruh Dewan Guru. Apakah anak ibu nanti kalau bagus prestasi sini dapat bantuan atau tidak. Nah, selalu kita support mereka-mereka yang mohon maaf tanda kutip kurang mampu tapi pengen anaknya mondok, pengen anaknya belajar. Malah lebih tinggi keinginan mereka-mereka yang pengen belajar. Dan itu teman-teman ini semua yang hadir santri hari ini, kalau kita melihat kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, ternyata keberhasilan itu terjadi dan dapat di kalangan mereka yang jujur. Malah ekonominya tuh minim ke bawah. Minim ke bawah. Pernah kita ceritakan bagaimana Imam Syafi'i, ya, ini imam kita semua, Imamun al-Madhab, itu saking emang pengen mondok di tahfiz, pengen mondok hafal Quran, tapi nggak mampu untuk masukin anaknya, ibunya nih ke pesantren. Apa terjadi? Akhirnya nyolong ilmu. Imam Syafi'i itu nyolong ilmu. Gimana nyolong ilmu? Jadi misalkan ada santri lagi ngapal Quran,
Quran kan suara nyaring tuh. Sambil metode apa namanya itu? Kalau guru baca, murid ngulang. Apa namanya itu? Guru baca, murid apa namanya? Hah? Apa namanya? Ditalkinkan bacaan Qur'annya. Diulang-ulang, akhirnya diulang-ulang, Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i denger tuh lewat depan. Dikit-dikit dapat satu ayat, pulang, di-store ke ibunya. Satu ayat lagi, pulang, store ke ibunya. Besok 2 ayat, besok 3 ayat, besok 4 ayat. Sehingga akhirnya berhasilnya Imam Syafi'i ngapal Quran justru dari cuma mondar-mandir di pesantren orang. Ketika udah selesai ngapal Quran, Imam Syafi'i di ayat-ayat terakhir, di surat terakhir, itu dipanggil. Nah, sini ada guru halakohnya di sini. Sini. Udah berapa bulan ini saya lihat kamu tuh mondar-mandir depan majlis. Kamu tuh siapa? Dengan polosnya saya bilang, saya Muhammad bin Idris. Kamu dari mana? Saya orang di sini Pak, tapi saya pengen mondok, tapi ibu saya nggak mampu buat bayar pondok katanya. Pak, dulu itu Pak, salah satu instansi pendidikan yang paling mahal di zaman itu itu adalah santri tahfiz. Bisa dibayangin, itu kalau nggak salah masuknya itu hampir 60 juta saat itu. Mahal, itu mahal. Menurut ilmu tuh mahal tuh. Guru-gurunya pun akhirnya dijamin. Satu guru itu gaji mereka sebulan itu bisa 40 juta. Satu guru 40 juta. Dulu. Nah, sekarang mah enggak. Duitnya mana? Enggak ada duitnya. Bukan tidak mau ingin menaikkan gaji, tapi duitnya mah. Dulu tuh Masya Allah, sejahtera guru-guru Quran, guru-guru agama tuh sejahtera. Dibina selalu, diperhatikan selalu, guru-guru tuh nggak ada yang, nggak boleh minta-minta, nggak boleh miskin, mesti kaya. Supaya mereka fokus ke apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sampaikan. Akhirnya nih, ya hadirin, kamu dengerin apa? Saya cuma dengerin Quran yang saya dibaca sama murid-murid guru. Coba saya tes. Awal dari surat pendek, lancar Imam Syafi'i. Naik lagi, juz 29. Loncat lagi, juz 26. Terus sampai Al-Baqarah. Sehingga akhirnya terjadilah hataman apa? Kubro apa? Hataman kubro. Hataman kubro, padahal itu gak mondok. Cuma dengerin nyontek doang. Dan itu kagum luar biasa. Imam Syafi'i adalah orang yang kalau udah sekali denger, lama hilangnya. Kalau kita udah lama ngapalnya, cepet hilangnya. Nah, Helmi, kata Helmi. Masya Allah itu, ajib nih Mas Syafi'i. Beliau dewasa, nambah usia, belajar sama Imam Malik. Ntar kita cerita itu yang kaya tuh Imam Malik yang punya minyak wangi, parfum mahal. Sama kejadiannya, Imam Syafi'i pun gak punya kitab, namanya kitabnya Muwatta Imam Malik. Kitab resmi yang dijadikan undang-undang pemerintahan Madinah saat itu. Jadi Madinah itu waktu itu pakai kitab Muwatta untuk menentukan hukum-hukum agama. Sama, di segitu ribuan majelis, Imam Syafi'i itu menarik perhatian Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i jadi perhatian Imam Malik? Karena kalau ngaji nggak pernah bawa kitab. Nggak pernah bawa kitab, serba kekurangan Imam Syafi'i. Sampai-sampai diriwayatkan apa? Setiap Imam Malik itu menyampaikan hadis di hadapan di khalayak banyak murid-muridnya, Imam Syafi'i cuma apa? Kayak nulis tapi bukan nulis. Nah, jadi pakai ludah gitu. Tapi apapun yang disampaikan Imam Malik itu gak dilupain sama Imam Syafi'i. Di tengah-tengah ribuan orang satu yang ngaji, menarik perhatian Imam Malik, kata Imam Malik, bentar, guru tidak melanjutkan pembacaan hadis. Di sini ada orang yang dari kemarin menarik perhatian guru. Yang lain pada bawa kitab, dia doang gak bawa kitab. Santri, mana kitab ente? Rifai mana kitabnya? Kan menarik perhatian kan. Di depan Ustaz pakai. Ustaz mana kitabnya? Waduh dibalikin tuh. Nah akhirnya gini. Siapa nama kamu? Muhammad bin apa? Bin Idris. Naik. Oh disuruh naik. Sini. Dari kemarin saya lihat kamu tuh gak bawa kitab katanya. Kamu tuh memang paham. Kamu tuh memang ngerekam. Kamu memang menyimpan katanya.
hafal kamu sebesar apa, sekuat apa katanya. Imam Syafi'i ditantangin, kata Imam Syafi'i gini, silakan guru, saya akan ulang lafaz hadis pertama yang guru sampaikan hingga akhir pelajaran tadi. Ditantang gitu, coba kau ulang. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala akhbarana fulan. Dibaca. Ada hadis-hadis yang pendek Pak, sampai ada hadis yang panjang. Semuanya kagum. Keren. Wah, cukup. Ya, tamam. Yakfi. Imam Syafi'i akhirnya dihadiahkan kitab Muwatta Imam Malik. Kata Imam Malik, kamu baca di rumah, nanti kamu kesini lagi. Ya. Dalam satu malam Pak, Imam Malik berhasil menghafal Muwatta yang segede bagong Pak. Ini segede gini Pak kita ini. Nih, Muwatta segede gini nih, segede gini apa ini. Itu ribuan hadis itu. Dihafal dalam satu malam. Ngeri. Makanya Imam Malik, Imam Syafi'i paling takut kalau ada musik, kalau ada suara-suara yang makruh didengar, itu Imam Syafi'i langsung. Imam Rabi muridnya, guru kenapa kok tutup kuping? Saya takut hafalan saya hilang gara-gara saya mendengar sesuatu yang Allah larang, sesuatu yang Allah benci. Nah, makanya itu. Itu Pak, bayangin aja Pak, 15 tahun. Kelas berapa 15 tahun? Kelas berapa 15 tahun? Nanti. SMP kelas berapa tuh 15 tahun? Kelas 3 atau kelas 1 SMA atau kelas 3 lah. Itu bocah kalau kelas 3, iyalah di sekolah baru belajar tidak akhlak, baru belajar Quran hadis gitu kasarnya mah. Imam Syafi'i usia 15 tahun itu udah jadi mufti. Tahu mufti? Mufti itu kalau dulu di Indonesia namanya almarhum Kiai Sahal Mahfuz, udah meninggal. Kiai Sahal Mahfuz itu mufti Indonesia itu. Ngeri itu. 15 tahun. 9 tahun udah jadi imam sholat di Baghdad. Di sepele sama masyaikh di belakangan. Ini siapa ini? Kok kedengaran suara anak kecil? Suara kecil. Karena Imam Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun. 7 tahun jadi udah hafal Quran, 9 tahun dilantik jadi imam. Siapa ini kata ditanya Syafi'i namanya. Dites hafal Qurannya, lancar semuanya. Kamu layak jadi imam di situ. 15 tahun jadi mufti. Wah, ngeri ini orang. Usia 20 tahun menggabungkan metode Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Terciptalah metode baru ala Imam Syafi'i. Namanya usul fiqh. Jadi usul fiqh itu ditemukan sama Imam Syafi'i dalam kitab dalam kitab Ar-Risalah. Setelah tercipta Ar-Risalah, Imam Syafi'i bikin perangkat induk fikih terbesar di dunia yang dibikin Imam Syafi'i. Namanya Al-Um. Al-Um itu artinya emak. Ibu paling gede itu kitab karya Imam Syafi'i. Induknya madzhab Syafi'i. Jadi kalau santri-santri belajar kitab kecil seperti Safina, Matan Goya, Matul Qorib, Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih yang sekarang, itu semuanya adalah kutipan sedikit doang dari Al-Um Imam Syafi'i yang gede banget. Itu dikarang usia masih 20-an. Kita usia kayak gitu, ya. Baru belajar ngerokok. Aduh, ngeri Pak. Ngeri itu, ulama dulu tuh ngeri. Ini baru Imam Syafi'i, belum Imam Bukhari ceritanya lebih ngeri lagi. Ngeri Pak, ngeri ini. Ulama-ulama dulu tuh ngeri. Itu otak itu gak pecah Ustaz, ngapal banyak banget. Enggak, otak manusia itu bergiga-gigabyte. Cakupan apa hari ini? Gak ada yang sanggup menyanggupi otak yang Allah anugerahkan. Gak ada. Gak ada yang bisa menyanggupi kapasitas penyimpanan otak yang ada di otak manusia. Gak ada. Mau alat apapun hari ini, AI yang katanya ribuan gigabyte, saking panasnya itu mesti black box-nya itu ada di dalam laut ya, supaya nggak panas AI itu. Itu AI itu panas Pak, panas itu teman-teman. Tapi otak manusia bisa nyimpen semua, melebihi AI, Itu ngeri otak manusia itu. Bahkan dikatakan seandainya kita, dulu ada ahli neurologi, ahli otak itu. Seandainya manusia bisa mengaktifkan hanya 10% otaknya saja. Ingat ya, 10% otaknya
yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Hanya 10%. Berarti kita ini baru ngaktifin berapa persen kita? Baru 0,sekian% otak kita nih. Masih banyak loh kehebatan otak yang Allah kasih. Cuman 10% doang gitu. Tapi mampu bisa menghafal apapun yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita tulis. Semuanya kita hafal. Bisa kebayang itu, Ustaz Adi Hidayat diputar-putar Quran, diputar-putar, diadu Quran. Tahu aja. Bahkan dia pernah beli buku, tahu toko bukunya di mana, sampingnya ada toko apa lagi, depan ada toko apa lagi, di jalan-jalan apa. Terus pernah ketemu orang lewat kendaraannya, pernah lewat kendaraan depan toko itu, dia ingat ngasih plat nomornya apa. Ya orang ngapain coba? Hafal plat nomor orang tuh apa coba? Tapi dia tahu dan ingat. Itu baru Ustaz Adi Hidayat di era sekarang, milenium. Bagaimana dulu Imam Syafi'i? Ngeri. Ngeri Pak, Imam Syafi'i itu ngeri. Itu baru satu orang doang Pak. Ada jutaan ulama yang pernah hidup Pak. Jutaan ulama yang pernah hidup. Dan itu mereka membawa harum namanya masing-masing. Sehingga namanya gak pernah mati. Orangnya udah meninggal. Tapi selalu hidup dikenang sama generasi setelahnya. Makanya kata ulama, kata Ustadz Somad, menulislah supaya orang-orang setelah kamu tahu kamu pernah hidup di masa lampau. Santri mesti ada karya tulis. Supaya kalau kalian mati, buku karya kalian tetap hidup. Kalau sekarang terserah, mau jadi bentuknya video kah, PDF kah. Nih video-video sekarang nih, silakan. Udah meninggal Bapak nanti nih, 2100 umpama. Tapi video YouTube-nya masih ada. Kayak Haji Zin MZ, orangnya kemana? Gak ada. Tapi suaranya di radio diputer, di YouTube diputer, sekarang di TikTok diputer, jadiin soundtrack apapun pengajian ada beliau. Masya Allah. Berkah. Gak ada, tapi masih hidup di hati manusia. Capek ya? Cukup Pak ya? Kita belajar dari qanaahnya Imam Syafi'i, sabar Imam Syafi'i, sehingga punya nama yang begitu terkenal di muka bumi ini, dan satu-satunya madhab terbesar di seluruh dunia adalah madhab Syafi'i yang berasal dari orang miskin dulu. Cukup demikian dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.